sekarang kita tuntaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan dan angka signifikan. Ya. Pertama kita bilangan dulu ya, bilangan. Jadi bilangan itu ada dua jenis, bilangan eksak dan bilangan non eksak. Ya, atau bilangan non eksak itu bilangan aproksimasi, pendekatan, pembulatan, hampiran. Berarti bilangan eksak lawannya ya, bilangan eksak lawannya. Ya, bilangan asli. Asli di sini bukan jenis bilangan asli gitu ya. Yang benar-benar bilangan sesungguhnya gitu. Bilangan sesungguhnya. Ya, bilangan sesungguhnya itu bisa berbentuk bilangan asli tadi atau bilangan bulat lah yang lebih luas ya. Bilangan rasional atau bilangan irasional. Ya, intinya bilangan real tentunya ya, bilangan real. Ya, karena bilangan kompleks itu ada bilangan imajinernya. Ibaratnya bilangan bohong-bohongan sebenarnya itu ya, imajiner ya, dari imajinasi. Tidak ada ya bilangan akar ya, akar kuadrat dari -1 gitu ya. Ya makanya itu tidak di bilangan kompleks gitu ya. Oke. Kemudian bilangan eksak ya, bilangan sesungguhnya ya. Bilangan eksak contohnya misalnya jumlah mahasiswa di 3 KS2 itu 38 orang. Itu bilangan sesungguhnya gitu ya, bilangan sesungguhnya. Ya, yang juga merupakan bilangan bulat. Ya, kemudian ada lagi bilangan pi. Pi ya, itu adalah bilangan sesungguhnya pi. Cuma masalahnya ya, karena pi adalah bilangan irasional ya, masih ingat ya, irasional ya. Ya, lawannya rasional ya, rasional. Ya, apa tuh? Bilangan apa tuh? Irasional. Atau rasional ya, rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B ya, di mana A dan B-nya bilangan bulat ya. Dan B tidak sama dengan 0. Nah, ini selalu begini. Karena ini bentuknya pembagian ya. Ini bilangan rasional. Ya, bilangan irasional tentu sebaliknya. Ya, semua bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Ya, semua bilangan bulat adalah bilangan rasional otomatis ya, karena pasti bisa dibentuk A per B. Nah, bilangan pi ya adalah sebuah bilangan eksak, tapi kita tidak bisa mengungkapkannya atau menyebutkannya kalau dengan bilangan itu ya sebagai bilangan eksak. Ya, karena dia bilangan irasional. Ya, sehingga kita nggak bisa menulisnya dengan tepat. Ya, kita tidak bisa menulisnya dengan tepat, sehingga ya yang kita gunakan sering merupakan ya bilangan aproksimasinya. Ya, misalnya pi sama dengan 3,14. Itu benar. Pi sama dengan 3,14. Pi sama dengan 3,14. Mohon maaf tulisan saya tiganya agak kayak menyeramkan. Ya, bisa juga pi sama dengan 3. Ya, ini juga benar. Tepat sampai 1 angka. Yang ini tepat sampai 3 angka atau tepat sampai 2 angka di belakang koma. Ya. Yang sering di Indonesia adalah pi sama dengan 3,14. Kemudian juga sering ya saat SMP atau SMA ya guru-guru kita, maaf bukan guru-guru kita, guru-guru kalian, karena guru saya tidak. Itu sering menyebutkan bahwa pi sama dengan 22/7. Coba, saya pengen tanya nih di kelas ini. Ya, saya stop dulu. Coba yang gurunya, terserah, pokoknya ada guru kalian yang menyatakan pi sama dengan 22/7, angkat tangan. Saya pengen tahu ada berapa banyak di kelas ini.
Entah itu hanya guru SMP saja atau guru SMA saja. Wis, hampir semua innalillahi. Luar biasa ya. Inilah kelemahan kita, kadang-kadang terlalu menyepelekan. Oke, nanti kalau kalian ketemu guru kalian diingatkan gitu ya. Kata guru saya di SCIS gitu aja ya. Pi tidak sama dengan 22/7. Ya, Pi tidak sama dengan 22/7. Coba aja kalian bagikan, coba dibagi coba. Ini kan ada sampai berapa angka tuh? 8 angka di belakang koma. Coba 22/7 itu berapa? Kalau saya nyari kalkulator apa sih? Jarang-jarang. Pakai kalau nggak ada. Pakai cal nggak ada. Apa ya? Kalkulator itu apa di Android? Oh, kalkulator. Berarti tadi salah ya. Dua 22 dibagi 7. 3,1428. 3,142. Langsung ya. 3,1428. Ini hanya tepat sampai 2 angka di belakang koma ya. Angka yang ketiga di belakang koma itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda ya. Jadi ini sering digunakan untuk mempermudah penghitungan aja ya, mempermudah buat soal. Ya, kalau di Jepang, ini saya belum memastikan juga ya, saya hanya pernah dapat informasi dari sopir taksi, sopir taksi. Saat lagi jalan-jalan mau ke Kyoto waktu itu ya, ngobrol sama supir taksi, entah kenapa tiba-tiba kok bisa ngobrol tentang matematika gitu, bingung juga saya, lupa apa penyebabnya gitu. Nah, beliau cerita di sekolah di Jepang sekarang, ya untuk mempermudah ya, itu pi itu sama dengan 3. Ya, dan itu benar. Ya, pi sama dengan 3 itu benar. Tepat sampai 1 angka. Ya. Di Indonesia juga selama ini pi sama dengan 3,14 benar. Ya, itu tepat sampai 3 angka. Tergantung kita maunya sampai berapa banyak ketelitian. Tapi pi tidak sama dengan 22/7. Ini 2 jenis bilangan yang berbeda ya. Pi ini tadi bilangan irasional ya, ini rasional. Jadi berbeda. Walaupun memang ya bilangan pi dengan 22/7 ini dekat. Posisinya dekat. Ya, hanya dekat aja ya. Ya. Kalau kalian dekat dengan temannya kan tetap aja teman kalian tuh tetap bukan kalian gitu ya. Tetap bukan kalian. Oke ya. Kira-kira itu ya. Bilangan aproksimasi. Salah satu contohnya ya ketika kita mengungkapkan nilai dari pi, nilai eksak dari pi kita dekati dengan sebuah bilangan yang lain. Ya, yang mendekati. Oke ya. Demikian juga bilangan natural ya, Ya, ini juga sering kita dekati. Saya lupa nih, 2,7 berapa ya? Ada yang ingat nggak? Ya, ya. Jarang-jarang gitu ya. Ya, walaupun sering untuk logaritma tapi angkanya jarang kita
kita gunakan, ya. Oke ya, dan lain-lainnya ya. Itu bilangan aproksimasi. Kemudian berikutnya kita masuk ke angka signifikan. Ya, angka signifikan ini adalah angka yang bermakna gitu ya, yang memiliki makna. Ya. Gampangnya contohnya ini ada beberapa bilangan ya. 3,1416. Ya, ini ada ya 5 angka signifikan. Semuanya terhitung. Semua bilangannya dihitung. Jadi ada 5 angka signifikan. 0,66667. Ini juga sama, 5 angka signifikan. 0 yang di awal tidak dihitung. Ya, kemudian 4,0687. Ini juga 5 angka signifikan. Nolnya dihitung. Ya, sebabnya dihitung tidak dihitung, paham ya? Ya, karena tadi angka signifikan tadi yang ada yang bermakna. Karena 0 di sini tidak bermakna. Ya. Jadi hanya 5 angka ini yang bermakna. Karena bisa kita tulis juga jadi 6,6667 dikali 10 pangkat min 1 gitu ya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi hanya cukup 5 angka saja. Ya. Sedangkan ini kalau nolnya dihapus jadi berbeda, jadi bilangan yang berbeda. Masalah kebermaknaan tadi. Ya. Jadi kalau bilangan ini adalah bilangan aproksimasi yang tepat, ya, yang tepat gitu ya. Maka minimal dia tepat sampai sini. Ya. Sampai digit terakhirnya dia tepat. Tidak salah. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita tuliskan misalnya 600,5 ya. Ini berapa angka signifikan? Berapa angka yang bermakna? Ini berapa? 4. 4 ya. Ini 4. Kalau 600 berapa angka bermakna? 1 atau 3? 1. Ya. Umumnya kalau ditulis seperti ini hanya 1. Ya, tetapi kalau kita kasih tanda, misalnya ini ya, ini jadi 3. Ya, jadi 3. Jadi ini kesepakatan tidak tertulis sebenarnya. Konvensi apa ya? Ya konvensi gitu ya. Jadi maksudnya kalau dikasih garis bawah di sini, ini artinya ini bermakna sampai digit yang digaris bawahin sini. Maksud bermaknanya gini. Jadi 600 ini bukan sembarang bilangan. Ya. Sampai digit terakhirnya ini tepat. Gitu ya. Makanya ini jadi 3 angka bermakna, angka signifikan. Tapi kalau tidak dikasih tanda, ini dianggap ya. Ya, dianggap pokoknya ya ini angkanya 600. Ya. 600 gitu. Jadi bisa jadi ini hanya pendekatan gitu. Angka pendekatan. Yang pendekatannya ratusan gitu. Yang pendekatannya adalah ratusan. Jadi mirip 600-an gitu, ratusan. Jadi yang bermaknanya cuma 1 angka gitu. Ya, itu kesepakatannya seperti itu. Tapi kalau dikasih tanda, ini jadi 3 angka signifikan kalau tandanya di 0 yang belakang. Kalau tandanya di sini, ya berarti ini 2 angka signifikan. Jadi ini maksudnya 60 puluhan gitu. Gampangnya gitu ya. 60 puluhan. Ya. Kan sering kalau tabel di BPS sering begitu ya, dalam puluhan juta misalnya. Ya, pemasukan apalah gitu ya. Pemasukan apa gitu. Atau nilai apalah gitu. Ya, dari suatu data tentang ekonomi gitu ya. Misalnya seperti itu, dalam ratusan juta atau dalam jutaan. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi 0 kayak oh ya ini juga ya 0,0023 ini juga cuma 2 angka signifikan.
nol yang ini tidak dihitung. Karena dia hanya bermakna sampai 2 angka ini saja. Kita bisa tuliskan 2,3 dikali 10 pangkat min 3. Ya. Jadi hanya 2 angka signifikan. Kemudian kalau ditambahkan 1 nol di sini, ya, maka ini ya kita anggap sebagai 3 angka signifikan ya. Nol yang terakhir dianggap ya. Ya, karena itu merupakan ya bilangan yang tepat sampai digit terakhir ya. Ya, bilangan yang tepat sampai digit terakhirnya bisa jadi nilai bilangan aslinya bisa jadi ya 0,002395 atau 97 misalnya. Jadi ketika dibulatkan jadi 230 ya atau 0,002301 ya. Jadi ketika dibulatkan satunya tinggal dibuang. Gitu ya. Paham ya? Angka signifikan. Lanjut. Kemudian masalah pemotongan dan pembulatan. Kalau pemotongan gampang ya, tinggal dipotong, di-chopping ya, di-chopping. Nah, yang masalah adalah rounding, pembulatan. Ya, pembulatan. Kalau pembulatan di komputer nggak ada masalah. Ya, pembulatan di komputer tidak ada masalah. Ya, ketika angka yang mau dibulatkannya, digit yang mau kita hilangkannya, ya, itu lebih dari 5, kurang dari 5, ya, kurang dari 5, maka tinggal di-chopping, dibuang. Kalau lebih dari 5, atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas, kalau di komputer. Nah, untuk di sini saja ya, ya, kalau lebih dari 5, ya, otomatis sama ya, kita bulatkan ke atas. Nah, yang masalah kalau tepat 5, ya tepat 5, maka kita harus lihat angka yang lebih besar, satu digit yang lebih besar ya, yang di kirinya ya, dia ganjil atau genap ya, ganjil atau genap ya. Kalau dia ganjil ya, maka kita tambah 1 ya. Kalau ganjil kita buat genap gitu aja ya. Kalau ganjil kita buat genap, jadi kita naikkan 1. Tapi kalau genap sudah tetap tidak ditambah alias di-chopping jadi ya. Ya. Contoh misalnya yang ini mau dihilangkan karena 3 berarti tinggal di-chopping, dibuang. Ya. Kemudian yang ini ya, karena ini 6 maka kita bulatkan ke atas 30,06. Ya, kemudian mana lagi? Ini ini ya. 7 karena lebih dari 5 maka dibulatkan jadi 94. Oke ya. Nah, yang ini ya. Ya, ini 5 karena pas 5. Kemudian ini ganjil, maka digenapkan. Jadi dibulatkan ke atas. 3,142. Oke ya. Kalau di sininya 7 atau 2 deh. Di sininya 2 ya, 3,14259, pembulatannya sama juga. Ya, alias di-chopping ya, di-chopping. Ini di sini ya. Di sini aja, di materi ini aja. Ya, saya sendiri nggak terlalu setuju ya. Ya, ini karena referensinya begini ya, kita ikuti saja. Ya, karena kalau di komputer enggak ya, kalau 5 otomatis dibulatkan ke atas ya. Kalau 5 dibulatkan ke atas. Ya, dan logis. Kalau menurut saya logis, sangat logis. Ya. Kalau 5 dibulatkan ke atas itu sangat logis. Ya. Karena tidak mungkin kalau di sini 5 belakangnya paling minim 0 gitu ya. Paling minim 0. Nah, kalau tidak 0 kan berarti semakin dekat ke arah sini kan. Ya, ke arah sini. Dibandingkan di-chopping ya. Dibandingkan di-chopping. Kalau di-chopping berarti buangnya kebanyakan. Ya, buangnya kebanyakan. Oke ya. Oke. Aturan pembulatan. Ini salah ini sebenarnya. Ini ada latihan, ya latihan kita kerjakan, kita kebut aja. Bulatkan bilangan-bilangan berikut menjadi bilangan dengan 2 tempat desimal, 2 angka desimal. Ya ini cukup di-chopping ya, dibuang. Yang ini juga di-chopping, dibuang. Nah yang ini, ya ininya 5, ininya ganjil, berarti dibulatkan ke atas ya. Jadi 52
Ya. Jadi kalau ganjil ya maka dibulatkan, ditambah betul. Ya, kalau belakangnya 5. Ya. Kemudian bulatkan ke 4 angka signifikan. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 0,7003 ya. Yang ini 4 angka berarti sampai sini ya. Ya. Jadi ini karena 2 dicoping aja, dibuang. Nah, yang ini 4 angka 1, 2, 3, 4. Nah, ininya 1 tinggal dibuang ya. Oke. Jadi 0,002222 atau bisa juga 2,222 kali 10 pangkat min 3. Oke ya. Pikir nggak ada masalah ya, kita ngebut aja ya. Kemudian berkaitan dengan error Garat. Karena tadi ada bilangan eksak dan bilangan aproksimasi. Ya, bilangan pendekatan. Otomatis namanya pendekatan berarti kan dekat ya, tidak persis sama. Otomatis ya ada bilangan eksak, kita anggap bilangan eksak adalah true value-nya, bilangan true-nya, true value-nya, nilai sesungguhnya. Kemudian nih bilangan aproksimasinya otomatis akan ada error. Ya, akan ada error. Misalnya akar 2. Ya, ini bilangan irasional ya, kita nggak bisa menuliskannya tepat sampai digit terakhir. Otomatis kadang kita sering menuliskan, wah ini sampai 6 angka di belakang koma, ini panjang sekali. Tentu ada plus error. Kadang-kadang hanya sampai 2 angka belakang koma, 1,41. Ini adalah nilai aproksimasi dari akar 2 ya. Atau pi tadi, ya 3,14 dan seterusnya. Tentu ada plus errornya, karena ini merupakan bilangan aproksimasi. Ya, kemudian itu tadi dari masalah karena kesulitan kita menulis bilangan true value-nya, bilangan sesungguhnya, otomatis akan ada galat. Nah, sekarang penyebab-penyebab timbulnya galat. Ya, bisa jadi dari pengamatannya. Ya, dari pengamatan. Saat kita ingin mengukur sesuatu, ya, ingin mengukur sesuatu, mungkin cara kita mengamati, ya, mengukurnya itu juga bisa memunculkan error. Ya, kemudian karena misalnya ada apa ya? Ada kayu misalnya, kayu rotan deh yang bisa ngelingker-lingker gitu. Udah kita abaikan aja belok-beloknya gitu, kita ambil tarik lurus saja. Ya. Dari situ juga bisa memunculkan error dari mengabaikan sesuatu. Kemudian dari alat ukur yang kita gunakan, itu juga bisa muncul error. Karena alat ukur juga buatan manusia juga ya. Bisa jadi satu alat ukur dengan satu alat ukur yang lain dengan alat ukur yang lain, ya bisa jadi ada sedikit perbedaan. Ya, tidak mungkin persis sama, itu hampir nggak mungkin. Bukan tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Gitu ya. Kemudian juga dari metode numerik yang digunakan, teknik kita menghitungnya juga, ya, ini juga bisa memunculkan error atau galat. Ya, jadi banyak ya, banyak hal-hal yang bisa memunculkan error. Ya. Oke, kemudian ya ini tipe dari galat atau error. Yang pertama adalah galat inherent, ya, yang merupakan galat bawaan, ya, galat bawaan, ya, galat bawaan dari suatu metode numerik. Oke ya, dari metode numerik yang kita gunakan, ya otomatis ada galat-galat bawaan. Misalnya saat kita menghitung akar dari suatu persamaan kuadrat, ya, pakai rumus ABC misalnya, rumus ABC. Kita kan hafal ya rumus ABC-nya seperti apa. Kemudian misalnya kita harus menghitung dengan digit yang terbatas, ya, dibatasi angka signifikannya. Ya, ketika kita dibatasi angka signifikannya, itu bisa memunculkan error, ya. Kita pakai metode numerik atau rumus yang apa?
Walaupun sama-sama rumus ABC ya, rumus ABC bisa kita ubah-ubah kan ya. Ya, bisa kita buat persamaan macam-macam ya. Ya, itu bisa memunculkan error. Ya, itu otomatis galat inherentnya, bawaan. Kemudian galat pemotongan. Nah, ketika kita ngitung tadi dengan sebuah metode, karena ada batasan apa namanya batasan ini bukan rumusnya, tapi karena ada batasan angka signifikan yang bisa kita gunakan, ya otomatis apa namanya akan memunculkan galat pemotongan. Kenapa ini kita bicarakan? Karena sebenarnya kita bicara ini nanti ketika penghitungannya ini dengan alat ya, dengan komputer. Ya, memang komputer sekarang udah memori besar ya, memorinya besar. Ya, sehingga kita bisa menghitung bilangan yang besar sekali. Tapi sebenarnya komputer itu kan dunia yang dibuat manusia, dunia terbatas. Setiap apa namanya tipe data yang kita gunakan itu ada batasannya ya. Ya, berapa byte-nya itu ada batasan. Ya. Sehingga otomatis ketika kita lakukan prosesnya baik di prosesor, ya prosesornya mengatur, ya itu ada batasan-batasan dan itu bisa apa namanya memunculkan ya apa namanya error, ya memunculkan error, galat pemotongan. Walaupun karena byte-nya ukurannya besar, otomatis ya ini sangat kecil sekali. Ya, tapi kadang-kadang bisa kita deteksi, bisa kita lihat hasilnya, bisa kita ketahui. Oke ya. Kemudian ya berikutnya ya jenis-jenis galat. Yang pertama galat mutlak, ini jelas ya. Ya, jadi bilangan eksak, ini bilangan eksak bukan error absolut ya. Ini dari bilangan eksak ya dikurang bilangan true value-nya ya dikurangin dengan bilangan aproksimasinya ya bilangan aproksimasinya ya bilangan aproksimasi. Nah selisihnya itu adalah ya kita katakan error absolut atau kadang ditulis delta x ya delta x selisih x ya itu galat mutlak ya. Jadi galat mutlak itu selisih nilai dari apa namanya nilai sesungguhnya dengan nilai aproksimasinya, bilangan pendekatan. Ya, kemudian ya kadang-kadang kita tidak enak, tidak begitu mudah seberapa kualitas bilangan yang kita dapatkan kalau yang kita ketahui hanya error absolut. Contoh misalnya, kita punya sebuah bilangan x. Ya, kemudian kita aproksimasi dengan EA gitu ya. Nilai aproksimasinya. Ini true value-nya misalnya ya. True value-nya. Ini bilangan aproksimasi. Kemudian kita bisa dapatkan tentunya error absolut. Misalnya error absolutnya ya sama dengan 713. Pakai meter deh, meter. Ya, 713 meter. Oke ya. Kalau kita lihat 713 meter, 713 meter, ini besar sekali ya. Nah, dengan error yang sebesar ini, maka kita pertanyakan, bilangan pendekatan yang kita gunakan kualitasnya jelek dong. Gitu ya. Kalau hanya dengan error absolut. Itu belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu ya. Ya, bilangan pendekatan yang kita gunakannya jelek itu belum tentu. Bisa jadi ini error absolut ya dari jarak planet bumi, jarak bumi deh, jarak bumi dengan planet yang jauh sekali, yang mungkin jaraknya sekian juta tahun cahaya, gitu ya, sekian juta, bilang juta tahun cahaya, errornya hanya 713 meter, itu kecil sekali. Sehingga ketika dicari error relatifnya, di mana error relatif adalah error absolut dibagi
bilangan sesungguhnya atau bilangan aproksimasi. Ini kadang-kadang didekati dengan bilangan aproksimasinya ya. Ya, misalnya hanya sama dengan 0,0001 pakai persen pula. Misalnya. Ya, udah kayak gini pakai persen, berarti nambah nolnya 2 lagi sebenarnya. Ya. Berarti kan errornya kecil sekali. Ya, errornya kecil sekali. Makanya kadang-kadang error relatif itu yang lebih bisa melihat kualitas angka estimasi yang kita gunakan. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya error global, galat global. Nah, galat global ini berkaitan dengan fungsi ya dengan banyak variabel. Fungsi multivariabel. Variabelnya di sini misalnya ada n. Ada n buah variabel x1, x2 terus sampai xn. Ya, otomatis ya galatnya kadang-kadang galat parsial yang kita dapatkan. Tapi kita bisa juga mendapatkan galat global. Jadi misalkan ini U adalah sebuah fungsi ya dengan n variabel tadi. Kemudian U ya nilai fungsinya ya ini hasil aproksimasi ya, pendekatan ya ditambah dengan errornya ya. Selisihnya. Selisih dengan nilai U sesungguhnya. Jadi ini nilai true value dari U ya. True value dari U. Oke ya. Nah, true value dari U bisa kita dapatkan ya sama dengan ini ya, true value dari U ya. Nilai fungsi dari X1 ditambah errornya, selisihnya. X2 ditambah selisihnya dan seterusnya sampai Xn dengan selisihnya. Oke ya. Ini adalah true value-nya. Ya, true value dari fungsinya. Oke. Lanjut. Ya, ini tadi ya, true value-nya ini nilai fungsinya ya. Ya, dengan parameter dari setiap variabelnya. Yang true-nya. Ya. Oke. Kemudian ya karena U sama dengan ini ya. Oke ya. U sama dengan ini. Kemudian kita bisa gunakan deret Taylor. Nah, ini pakai deret Taylor. Oh iya, kayaknya kita ada yang lupa ya kemarin ya. Ya, deret Taylor untuk fungsi banyak ya. Deret Taylor untuk fungsi banyak. Ya, kita geser dulu deh. Ini ingat dulu ini ya. Ini jangan lupakan kita balik, kita mundur sebentar. Seingat saya teorema yang kedua ya, yang kita lewatkan ya. Ini deret Taylor ya. Sama dengan fungsi tadi ya. Cuma ini dua variabel, X1 dan X2 saja. Ya, ini ambil contoh aja ya. Oke. Ini deret Taylor-nya, ini suku pertamanya fx1 x2 ya. Kemudian suku keduanya yang ini suku kedua. Suku kedua ya. Turunan pertama, yang turunan pertama. Ya, turunan parsial pertama terhadap X1 dikali delta X1 gitu ya. Ditambah turunan parsial pertama terhadap X2 dikali delta X2. Ini yang turunan pertama. Kemudian ini yang turunan kedua. Ini yang turunan kedua. Ya, ini kan dibagi ya. Ya, dibagi. Ini kan sama saja dengan apa namanya? Yang turunan kedua dibagi dengan 2 faktorial gitu ya. Ya, dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini 1/2 ya. Ini turunan kedua terhadap X1, dua-duanya 2 kali terhadap X1, ini terhadap X1 dan X2, ini terhadap X2. Oke. Kalau mau dihitung lagi suku berikutnya, yang ketiganya, ini 1/3 faktorial ya. 1/3 faktorial dikali turunan ketiga fungsinya, misalkan ini terhadap X1 tiga-tiganya tentunya, ini delta X1 pangkat 3. Oke, kemudian ini koefisiennya.
Ya, ini koefisiennya. Ini seperti koefisien ini nih. A plus B pangkat 3. Ini kan jadi A pangkat 3 ditambah 3. A kuadrat B tambah 3. A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Ini ya. Ya. Kalau A plus B pangkat N, jadinya apa? Sigma apa? Kombinasi I dari N misalnya ya. I-nya mulai dari 0 sampai N. Ya. Ini A pangkat N min I, ini B pangkat I. Ya, ininya boleh dibalik, A dan B-nya pangkatnya boleh ditukar ya. Ya, ini pakai apa namanya kombinasi ya. Kenapa pakai kombinasi? Silahkan dipikirkan. Ya, mungkin ada yang pernah kita ketemu di di aljabar linier atau ketemu di alpro, kayaknya ada yang pernah saya ungkapkan. Ya. Nah, ini jadinya di sini 3 kali do pangkat 3F dibagi do X1 kuadrat do X2. Gitu ya. Ya, dikali delta X1 kuadrat delta X2. Ya, ini juga 3 kali ya 3 kali do pangkat 3F dibagi do X1 do X2 kuadrat. Ya, dikali delta X1 dikali delta X2 kuadrat. Nah, terakhir baru yang delta X2 pangkat 3. Oke ya, seperti itu ya. Suku komparnya gimana? Tinggal lanjutin aja. Ya. Oke, ini deret Taylor untuk 2 variabel. Bagaimana kalau deret Taylor untuk banyak variabel? Nah, kita langsung aja balik lagi ke yang tadi. Nah, ini dia. Ya. Sedangkan di sini, ya, ini hanya sampai suku kedua saja ya, suku kedua. Ya. Ini kita ubah dalam bentuk deret Taylor ya. Ini suku pertamanya ini ya, cuma 1 ya. F, X1, X2 terus sampai Xn. Kemudian suku keduanya yang turunan pertama tadi ya. Ya, jadi do F dibagi do X1 dikali delta X1 ditambah do F dibagi do X2 dikali delta X2, begitu seterusnya sampai delta Xn ya. Ini ya. Oke, kemudian ini suku berikutnya yang berbentuk kuadrat. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ya, di suku-suku berikutnya itu akan ada ya, karena kita asumsikan ya delta XI dibagi XI ini kecil sekali ya, kecil sekali ya, delta XI dibagi XI ini kecil sekali ya, ini kecil sekali ya, sangat kecil sekali, maka bisa kita abaikan suku-suku yang lain ya. Atau gampangnya kalau delta XI ini kecil sekali, dikuadratkan juga akan kecil sekali. Ya. Oke ya. Karena asumsinya saat kita memasukkan parameter dari setiap variabel, angka yang kita gunakan itu sudah baik. Gitu ya. Angka yang kita gunakan sudah baik. Otomatis delta XI-nya udah kecil. Apalagi kalau dikuadratkan, apalagi dipangkat 3-kan dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita abaikan karena kecil. Ya, walaupun ini juga bisa memunculkan error, tapi nggak apa-apa ya, karena ngitungnya jadi susah nanti ini.
Ya, ini hanya untuk mempermudah penghitungan. Oke. Sehingga ya kita bisa melakukan pendekatan, jadi del U ditambah delta U, nilai pendekatannya adalah ini. Hanya dua suku ini saja. Sehingga delta U ya sama dengan ini kan ya. Ini kan bisa dicoret. Ya, karena U sama dengan F X1, X2 terus sampai Xn ya. Ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Jadi tinggal delta U sama dengan mendekati ya. Nilai aproksimasinya ini. Ya, nilai aproksimasinya. Oke. Kemudian ini kalau diuraikan ya, kalau diuraikan. Oke, bisa nangkap ya. Dan ini adalah ya galat global absolut. Ya. Delta U ya, ini aproksimasi dari delta U ini adalah aproksimasi ya galat global absolut. Oke. Kemudian relatifnya bagaimana? Tinggal dibagi ya, tinggal dibagi U ya, tinggal dibagi U. Ya, delta U dibagi U. Jadi galat global relatif. Ya, jadi tinggal DU dibagi do X1 dikali delta X1 dibagi U ya. Ini dibagi U, dibagi U, dibagi U. Oke. Nah, inilah error relatif dari galat global. Oke. Contoh. Contoh. Misalkan kita punya fungsi dengan 3 variabel aja, nggak banyak-banyak. Ya, ujian nanti 100 variabel. Itu hanya buat capek ngitungnya. Kemudian ya, kalau kita cari turunannya, turunan U terhadap X kita dapatkan persamaannya ini. Turunan U terhadap Y kita dapatkan persamaannya ini. Turunan U terhadap Z kita dapatkan persamaannya ini. Oke ya. Kemudian ya, turunannya sudah dapat, kita cari galat globalnya, nilai pendekatannya, aproksimasi. Delta U sama dengan ya turunan terhadap X ya dikali dengan delta X, ditambah turunan terhadap Y dikali delta Y, ditambah turunan terhadap ini turunan terhadap Z-nya ada minus ya, turunan terhadap Y ya kemudian turunan terhadap Z, sorry ya, turunan terhadap Z dikali delta Z. Ya, ini delta U-nya. Ya, galat globalnya. Kita dapatkan persamaannya itu. Kemudian ya, karena delta X, delta Y, delta Z ini bisa positif negatif, maka ya sebaiknya kita hitung ya nilai error maksimumnya. Ya, error maksimumnya lebih baik kita cari, makanya kita berikan harga mutlak. Ya, kita berikan harga mutlak. Jadi ini galat global maksimumnya. Ya, galat global maksimumnya. Ya, kita mutlakkan nilainya. Ya. Oke, kemudian misalkan delta X, delta Y sama dengan delta Z sama dengan 0,001, kemudian X, Y, Z juga sama dengan 1, sama semuanya, maka galat global relatif maksimumnya ya ini sama dengan delta U yang maksimum dibagi U. Delta U maksimum ini kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan ini 5 dikali Y-nya 1 ya. Berarti ini 5 ya, ini juga 1 ya. Berarti 5 dikali delta X. Delta X-nya 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 kali 10 pangkat min 3 ya, ditambah ini karena mutlaknya ya. 15 dikali 10 pangkat min 3. Ya, jadi 5 tambah 10 tambah 15 30. 30 dikali 10 pangkat min 3 alias 0,03. Ya, 0,03 dibagi dengan U. U-nya kalau kita masukkan X, Y, Z-nya 1, U-nya jadi 5 ya. U-nya jadi 5. Oke.
Sehingga dapatkan alat global relatifnya 0,006. Ya, oke. Kira-kira seperti itu penghitungan galat global ya, dan galat global baik absolut maupun relatifnya ya. Oke, lanjut ya. Ini saya pikir kita lewat aja ya ini ya. Misalkan kita punya bilangan 0,1492. Itu tepat sampai 4 angka desimal dan seterusnya ya. Oke, ini enggak terlalu, kalian baca aja ya contohnya. Ini ada 2 soal. Ada 2 soal. Ini pencet apa tadi? Udah hilang ya. Ini ada 2 soal. Soal nomor 1 untuk presensi aja ya. Ini hanya hitung error, relatif error dan angka signifikan ya, digit signifikan. Ini ini angka aproksimasi ya, pendekatan ya. Ini T-nya true value ya. Ya, true value. Oke. Misalnya diketahui true value-nya dan aproksimasinya, kita diminta menghitung berapa errornya, relatif errornya, kemudian ada berapa angka signifikan. Ya, berapa angka signifikan. Oke. Tinggal diinikan aja ya. Dihitung. Kemudian yang nomor 2 ini nggak terlalu beda jauh dengan ya. Oke, ini untuk presensi aja, nomor 1 saja. Ya, nomor 1 presensi. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah ya sebenarnya ya, cuman mungkin istilah-istilahnya perlu diingat aja. Ya, tidak sulit. Kemudian ini apa? Galat dalam aproksimasi bilangan. Aproksimasi deret. Kalau ini sama saja, ini deret Taylor ya, deret Taylor. Oke ya. Kita bisa menghitung nih suku pertama, suku kedua, ya suku ketiga, terus sampai suku ke N. Kalau kita hitung sampai suku ke N, maka sisanya ini adalah residualnya, ini R-nya, residual. Ini sama aja dengan errornya, ya, galatnya. Jadi semakin banyak suku yang kita hitung, kita gunakan, otomatis errornya akan semakin kecil dari suatu deret. Ya, kalau kita gunakan deret Taylor. Oke ya. Tentukan banyak suku dari deret eksponensial sedemikian hingga jumlahnya adalah nilai dari E pangkat X. Teliti sampai 5 tempat desimal. Ini udah pernah dikalkulus. Ya, dikalkulus ya. Ini kita tinggal buat deret ini. Ya, buat deret ini. Kemudian kita bisa ngitung saat X-nya 1 ya. Saat X-nya 1 itu berarti ini kan E pangkat 1 ya. Jadi alias E. Ya, bilangan natural ya, jadi kita bisa menghitung. Nanti aja deh di contoh soal ini. Yang sebelumnya kayaknya udah ini deh saat kita hitung deret Taylor ya. Oke, kira-kira ini materi yang tertunda di pertemuan yang lalu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi yang baru saya kirimkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini 11.26 ya. Kita istirahat dulu. Silahkan kalian mau ke belakang, mau ambil minum. Ya, kita mulai lagi nanti jam 11:30 ya. 11:30. Oke, silahkan. Boleh dimatikan video. Tekan lagi.
Maaf ya sebentar ya, Pak Anang nanya saya tentang sesuatu. Saya balas dulu ya. Oke, baik. Mohon maaf. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Eh, Kenapa sih? Oke, berikutnya materi ketiga ya, kita masuk ke representasi bilangan integer. Ya, ini sebenarnya sistem bilangan. Tidak hanya bilangan desimal. Ya, kita akan pelajari ya masih yang integernya dulu, bilangan bulat ya, sistem bilangan bulat, baik itu desimal, oktal maupun biner ya, atau kebalik saya. Desimal, biner atau oktal dan heksadesimal. Sekalian aja ya, heksadesimal 16-an. Jadi sebenarnya kita cukup bagi dua sebenarnya, cukup bagi dua ya, sistem desimal yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, kemudian keluarga biner ya, keluarga biner. Keluarga biner itu biner ya, oktal, heksadesimal. Umumnya itu ya, umumnya 3 itu ya. Jadi di
apa namanya, ya langsung aja ya, sistem bilangan desimal dulu kita masuk. Ya, ini sistem bilangan yang otomatis paling banyak digunakan. Karena dalam kehidupan manusia ya, Tuhan langsung memberikan kita apa ya, mungkin semacam ilham gitu ya, sehingga tanpa kita ketahui ya, ternyata kita menggunakan ya sistem bilangan desimal ya, sistem bilangan desimal. Oke. Mohon maaf. Kemudian saya tidak pernah menemukan ada kebudayaan di dunia yang dalam kesehariannya tidak menggunakan sistem bilangan desimal. Ya, hanya yang saya temukan ada perbedaan-perbedaan berkaitan dengan pemisahannya. Ya, pemisahannya. Maksudnya berapa digit bilangan yang dipisah. Misalnya begini, kalau Indonesia ya, dan umumnya selain Indonesia itu pemisahan bilangannya itu 33. Maksudnya gini. Ya. Pertama ya, kita mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kemudian ya tiga-tiganya ini karena desimal ya, jadi kalau dikali 10 pangkat 3 ini jadinya ribu dalam ribuan. Kalau ininya 10 pangkat 3 dikuadratkan, ini jadi jutaan gitu ya, jutaan. Oke, jadi sering kita tulis, kalau ketika tertulis begini, ini kita bacanya 10.000 gitu ya. Ya, ini pemisahnya ya, 10.000. Jarang kita sebut 100 gitu. Ya, apalagi 1000 dari puluhan. Tidak, ya. Kita otomatis ya langsung tahunya 10.000. 10.000 itu seribuannya ada 10 kalau kita masih kecil ya. Kalau ditambahkan 01 lagi gitu. Kadang-kadang secara nggak sadar pun nulisnya kita pisah ya. 100.000. Ya, umumnya begini ya. Ya, tetapi di Jepang beda. Ya, di Jepang itu pemisahnya itu 4 digit. Ya, pemisahnya 4 digit kalau di Jepang. Jadi misalkan kalau ini kita baca ya, nolnya 3 aja. Ya, ini 1000. Seng. Seng. Ya, bukan stainless ya, seng. Ya, seng, iseng. Kalau 2 jadi niseng ya. Sengnya ada 2, niseng. Ya. Kemudian kalau ini 10.000 bukan juseng. Ju itu 10 ya. Bukan juseng, tapi ichimang. Jadi ada 10 pangkat 4-nya dia. 10 pangkat 4-nya, mang. Tapi bukan 10 seng. Seng tadi 1000 ya. Bukan 10 seng. Tapi ichi mang. Ichi itu 1. Ya. Kemudian ketika 100.000 gini, bacanya bukan hyaku. Hyaku itu 100 ya. Hyaku seng, bukan. Tapi dibagi. Ini kan tadi mang ya. 10.000 itu mang. Nah, ini jadi 10 mang. Bacanya gitu. 10 mang. Ju mang. Ya. Itu sedikit beda. Dan jujur, penyebutan angka yang seperti ini agak sedikit apa ya, menggeser logika kita gitu. Yang kadang-kadang terbata-bata juga gitu. Ya, yang kadang-kadang terbata-bata juga. Seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan ada yang ke Jepang ya. Ya. Karena Pak Takdir, kalian pernah diajak Pak Takdir? Ya, beliau sedang ambil doktor di Jepang ya. Dan beliau sudah keluar, bukan dosen STS lagi. Ya, sudah tidak dosen STS, bahkan bukan PNS lagi ya, beliau sudah keluar. Ya, Bu Lia, oh, kalau Bu Lia saya yakin kalian belum diajar ya. Beliau baru pulang, itu angkatan Pak Takdir juga ya. Angkatan Pak Takdir, baru pulang doktor dari Jepang. Ya. Oke.
Kira-kira itu ya. Jadi dalam manusia kehidupan kita sehari-hari kita sudah sangat terbiasa dengan sistem bilang desimal. Ya. Kemudian ada satu penemuan yang luar biasa dari sistem bilangan desimal, ya, yaitu penemuan angka 0. Ya, penemuan angka 0. Nah, angka yang biasa kita gunakan ini angka apa nih? 10, 2000, 3, 7, 8, 18, 505, ya, 751, 400.501, 403.257 gitu. Itu bilangan apa? Bilangan roh? Bilangan roh? Apa? Bilangan roh kadrun. Bukan bilangan Romawi ya, itu bilangan Arab, angka Arab itu. Ya, itu adalah angka Arab, angka kadrun. Yang suka nyindir kadrunan, ayo lo. Kalian kadrun juga. Ya, jadi jangan ikut-ikutan ya gitu-gitu. Karena di dunia ini udah campur aduk, budaya udah campur. Ya, udah campur aduk. Ya, ada budaya A, budaya B, budaya C. Jadi jangan sekali-kali kalian nyinyirin satu budaya. Ya, karena ternyata nggak sadar ya yang suka nyinyirin seperti itu sebenarnya sama aja. Ya. Oke, ini angka Arab ya. Ya, balik lagi ke penemuannya itu penemuan angka nolnya itu luar biasa itu. Ya, tadi kita bicara Jepang gitu ya. Itu angka-angkanya itu rumit sebenarnya. Apalagi Romawi. Kalian ingat ya, nulis Romawi ya. Ya, itu rumit sekali nulis angka Romawi itu. Tapi bandingkan dengan angka yang biasa kita gunakan. Ya, dengan penemuan bilangan nol tadi. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sistem bilangan ya, sistem bilangan desimal. Misalkan kita punya sebuah bilangan 257 ya, desimal ini ya. Karena saya nyebutnya 257. Desimal. Nggak mungkin kalau bukan desimal bacanya salah kayak. Ya. Kenapa 257 hanya untuk desimal? Jadi kalau saya tulis 257 ini oktal, bacanya bukan 257. Karena 257 itu artinya adalah 200 alias 202 kali 10 pangkat 2. 50. Ya, 50 itu 5 kali 10 alias 5 kali 10 pangkat 1. 257. 7. Nah, kalau 7-nya ini enggak ada masalah ya. 7. Alias 7 kali 10 pangkat 0. Oke? Ya. Kalau bentuk umumnya tadi 257. Nah, kalau di 257 tadi ya. Nah, balik lagi itu. 257 desimal kita baca tadi itu ya. 200. 2 kali 10 pangkat 2 gitu ya. 50, 5 kali 10, 7. Nah, 7 kali 10 pangkat 0 ini enggak ada masalah. Sedangkan ini bacanya bukan 200, bukan. 28 kuadrat, 587. Enggak, bacanya enggak gitu. Ya, cukup kita baca 257 saja. Ya, 257 oktal. Ya. Karena ini 2 dikali 8 kuadrat ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 dikali 8 pangkat 0. Ya, kalau oktal ya. Jadi bukan 200 ya. Bukan ya. 2 kali 8 kuadrat ditambah 5 kali 8 pangkat 1 tambah 7 kali
8 pangkat 0. Maka lebih pas kalau kita bacanya 257 oktal. Oke? Ya, jadi 257 itu hanya khusus untuk desimal. Jadi jangan ada yang nanya lagi, Pak, itu bilangannya berapa? 257. Itu oktal apa? Apa desimal, Pak? Nggak usah tanya itu. Sudah pasti desimal. Oke? Nah, mumpung kebetulan ya kalian kan masih hangat-hangat PKL nih. Mungkin sudah mulai ya harus presentasi hasil ya. Ya. Nah, tolong ingatkan teman kalian yang presentasi karena saya masih sering mendengar ketika kita menyebutkan desimal, misalnya 5 begini ya. Bacanya gimana? 0,57. Ada yang nyebut begini ya? Bacanya begini ya. 0,57. Gitu ya. Kalau ada yang baca begini, saya iseng. Kalau ditambahin nolnya 1 gimana bacanya? 0,570 gitu baca. Tambahin lagi 01, tambah iseng lagi. 0,5700. Nah, coba. Salah kan? Ya. Kalau nolnya tidak ada, 0,57, sorry, nol yang belakang tidak ada, 0,57, ya. Kalau dibacanya 0,57 jelas salah ya, karena ini bukan 50, bukan. Tapi ini adalah 5 dikali 10 pangkat yang ini. Min 1. Ditambah 7 dikali 10 pangkat min 2. Beda main ini 50. Betul, 57. Yang ini bukan 50, tapi 5/10. 5/10. 7/100 ya. Kalau bacanya begitu. Tapi enggak lah ya, bacanya cukup 0,57. Gitu aja ya. Oke ya, ini tolong diingatkan ya. Karena secara prinsip kalau bacanya 0,57 itu secara prinsip salah. Satu kesalahan, tapi masih sering dilakukan. Oke ya. Oke. Nah, ini bentuk umumnya. Yang ini bentuk umum. Sistem bilangan desimal ya, sistem bilangan desimal. Oke ya. Jadi n sama dengan AN dikali 10 pangkat n, ya ini digit yang paling kirinya. AN min 1 dikali 10 pangkat n min 1 dan seterusnya sampai A0 dikali 10 pangkat 0. Nah, kalau 10-nya ini kita ganti dengan X. Kita ganti dengan X. Ini jadi persamaan polinomial ya. Jadi PX. PX sama dengan AN dikali X pangkat N. Ditambah AN min 1 dikali X pangkat N min 1. Ditambah seterusnya, ditambah A0 dikali X pangkat 0. Ini persamaan polinomial ya. Persamaan polinomial. Jadi, ya, persamaan polinomial dengan sistem bilangan itu saudara kandung. Sama. Ya, hanya bedanya ya, kalau sistem bilangan itu basisnya tertentu, nggak semua bilangan memang. Yang umum digunakan desimal, biner, dan keluarganya. Ya, baik oktal, heksadesimal. Gitu ya, yang umum ya. Tapi kalau fungsi polinomial, X-nya terserah aja. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau AN-nya tidak sama dengan 0, maka ini jadi persamaan polinomial berderajat N. Gitu ya. Derajat dari polinomialnya tergantung ya pangkat tertingginya. Ya, kalau pangkat tertingginya 2 jadi fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Oke. Paham ya habis ini ya? Itu sistem desimal. Sistem bilangan bulat yang desimalnya. Oke, berikutnya kita masuk ke biner. Ya, sistem biner ini sistem yang selain desimal juga sering kita
pelajari lah ya. Desimal ini digunakan di dalam komputer, prinsip kerja komputer, karena sebenarnya prinsip kerja komputer itu hanya berdasarkan arus, bukan masuk, istilahnya apa, sambung atau putus gitu ya. Ya, sambung 1, putus itu 0. Ya, kalau di logika matematika true atau false. Kalau logika matematika digabung dengan aljabar, jadi aljabar boolean, 2 nilai. Nah, itu jadi 0, 1. Gitu ya. Aljabar boolean, masih ingat ya? Matematika diskrit ya, aljabar boolean. Ya, aljabar boolean, 2 nilai. Ya, aljabar boolean kan bisa macam-macam ya. Ini yang di komputer itu aljabar boolean 2 nilai. Ya, itu sebenarnya logika matematika dialjabarkan ya. Oke. Ya. Jadi di dalam komputer itu sistemnya berbasis 2. Ya, sehingga bilangannya hanya 0 atau 1. Ya, 0 atau 1 saja. Sehingga karena tadi sistem bilangan ya itu persamaannya, bentuk umumnya itu sama dengan persamaan polinomial ya. Nah, kalau sistem bilangan biner, nilai x-nya, variabelnya tadi x-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat n, 2 pangkat n min 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2 dikali n, 2 pangkat 0 ya. Oke, koefisiennya hanya 0 atau 1 saja. Kalau desimal kan sepuluhan ya, bilangan sepuluhan ya. Bilangannya itu dari 0 kalau desimal ya. Desimal. Itu dari 0, 1, 2, terus sampai 9. Ya, jadi ada 10 bilangan ya. Ada 10 bilangan. Kalau biner kan hanya 2 bilangan berarti ya. Hanya ada 2 bilangan. Jadi hanya 0, 1 saja. 0, 1, 0, 1. Sehingga kalau kita berhitung dengan biner, dengan sistem biner, pertama 0, kemudian 1. Sebelumnya saat kita kecil kan kita sering diajarin orang tua ya untuk berhitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 9, habis 9, 10, habis 10, 11, 11, 12, begitu seterusnya. Ketika kita bisa, oh orang tua senang sekali. Nah, tepuk tangan anak-anak gitu ya. Nah, sekarang kita sistem bilangan biner, itu pertama 1, ya 0 dulu ya. 0, 1, kemudian 1, 0, habis 1, 0, 1, 1, habis 1, 1, 1, 0, 0, habis itu 1, 0, 1, habis itu 1, 1, 0, habis itu 1, 1, 1, habis itu 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini kalau dihitung nih 0, 1, ini 2 ya. Ya, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan 1, 0-nya 3 kali. 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, ikutin ini nih. Ya, 1 dikali 2 pangkat 3 kan 8. Ya. Oke ya. Lanjut dulu, nanti kita hitung-hitungannya. Nah, kemudian sistem oktal. Ya, ini adalah kompromi. Ya, kompromi antara manusia yang terbiasa ya dengan desimal, tentu tidak terbiasa dengan biner. Ya, karena kita sering pakai komputer. Jadi agak ribet kalau melihat angka banyak sekali cuma 0101 saja. Tadi ada di gambar mana ya? Ah, coba lihat nih. 0101 pusing lihat angka. Apa ya? Ya, nggak usah jauh-jauh deh, coba deh kita ini. Misalnya 1101 1001. Nah, ini berapa? Bilangan berapa ini? Ini biner ya, pakai biner. Ya, desimalnya berapa ini? Pusing kan?
Ya, pusing ya. Tapi kalau kita hitung, ini kan 1 dikali nolnya ada 7 ya. Digitnya ada 7. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7. Ya. 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah ya 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah nolnya saya hilangin aja ya, langsung 1 dikali 2 pangkat 4. Oke ya. Ini 1 pangkat 7 itu 1, 2, 8 ya. Pangkat 6 ini 6, 4. Ini pangkat 4, 16. Ya, tinggal tambahin aja. 8 ya 208. Nah, ini baru sampai sini aja 208. Ditambah ini 2 pangkat 3, 8 tambah 1, 9. Tambah 9, 2, 1, 7. Hanya 217. 217. Tapi lihat angka biner kan pusing. Maka sering didekati dengan sistem oktal. Walaupun lebih sering dengan sistem heksadesimal ya. Ya, 1 1 0 1 1 0 0 1. Saya pisah begini sengaja. Ini sama ya, bilangannya yang sama ya, 217 ya. Kalau pakai oktal, ya ini dipecah 3 digit ya. Karena oktal itu 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kita pecah 3. Oke ya, ini jadi 1, ini 3, ini 3. Jadi 3, 3, 1 oktal. Tapi sebenarnya ini sama dengan ya ini 9 8 9 ini 9 gitu ya. Kalau pakai heksadesimal 16-an ini kita pecah 44. 16 kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Maka kita pecah 44. Nih, kita jadi 2 bilangan aja. 1 0 0 1 9. Ya, ini 1 dikali 2 pangkat 3 tambah 1 ya. Ini 8 tambah 4 12 tambah 1 13. 13 itu dari 9, 10 itu A. 10 itu A. Ya, 10A, 11B, 12C, 13D. Berarti D9. Nah, jadi ini 16-an. Heksadesimal. Oktalnya. Jadi 217 desimal, jadi 217 desimal pasti. Binernya adalah 1101 1001. Oktalnya adalah 331. Heksadesimalnya adalah D9. Oke, jadi saya ulang lagi. Oke. White screen aja. Jadi tadi desimal, bilangan sepuluhan, angkanya itu dari 0, 1, terus sampai 8, 9. Jadi ada 10 bilangan. 10 bilangan. Ya, kemudian biner, ini bilangannya hanya 2 bilangan ya, 0, 1 saja ya. Ya, 2 bilangan. Oktal otomatis juga sama, 8 bilangan. Ya, ini dari 0, 1, terus sampai 6, 7. Terakhirnya 7 ya, jadi ada 8 bilangan. Dan heksadesimal, ini ada 16 bilangan. Ya, tetapi angka itu hanya 0 sampai 9 ya. Sisanya pakai huruf A 10, B 11 ya, terus sampai F 15. F ini 15. Ya. Jadi ada 16 bilangan. 10 angka, 6 bilangan. Nah, 6 huruf. 6 huruf. Ya. Jadi sistem bilangan seperti itu ya. Jadi kalau sistem bilangan N berarti ada ya N buah bilangan yang digunakan. Ya. Oke. Ya, ini oktal ya. Oke. Bisa dibayangkan ya. Ya. Sekarang
kita masuk konversi antar sistem bilangan. Ya, konversi antar sistem bilangan. Sebenarnya ini konversi antar paling enak kalau kita sebut dari desimal ke keluarga biner atau sebaliknya. Karena mengkonversi antar keluarga biner itu mudah sekali. Ya, hanya dengan sedikit menghitung langsung bisa kita konversi. Tapi yang agak sulit itu dari desimal ke keluarga biner atau sebaliknya. Ya, nah ini ada algoritmanya. Konversi dari sebuah sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya sebenarnya. Ini algoritma umum sebenarnya. Dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya sama saja. Baik antar keluarga biner atau ya dengan desimal. Tapi antar keluarga biner nggak perlu pakai algoritma, ini lebih gampang ya. Oke ya. Contohnya tadi udah saya berikan contoh antar keluarga biner. Oke, kita lihat algoritmanya. Diketahui n, ya ini bilangan ya, sebuah bilangan dengan sistem bilangan beta, sehingga dalam bentuk polinomialnya bisa kita tulis seperti ini. Ya, di mana x-nya sama dengan beta. Ya, x-nya ini sistem bilangannya ya, di beta. Kemudian, kalau kita ingin mengkonversi, sebenarnya tidak hanya ke desimal ya, ini bisa ke sistem yang lainnya pun, atau kebalikannya kemanapun. Dari satu sistem ke sistem lain. Tapi oke, nggak apa-apa ya, kalau ini ke desimal, ya maka kita akan menghitung secara rekursif, mulai dari Bn sampai B0. Di mana Bn sama dengan An. Ini ya, ini An. Ya, kemudian Bn min 1 sama dengan An min 1 ya dikali dengan ya Bn hasil sebelumnya dikali beta. Ya, dikali sistem yang digunakan untuk yang mau kita konversi. Misalnya N ini adalah sistem bilangan beta. Ya, kalau betanya 2 maka dikali 2. Kalau betanya 8 kali 8 dan seterusnya. Oke. Terus dihitung sampai B0. Sampai B0. Di mana B0 adalah A0 ya ditambah B1 dikali beta. Dari nilai hasil sebelumnya dikali beta. Oke. Nah, B0 inilah yang merupakan hasil konversi bilangannya. Ya, kalau B0-nya ini kita konversi ke dalam desimal ya jadi desimal atau jadi sistem bilangan yang lain. Contoh ini ya, kita punya bilangan biner 1101. Ya, ini kalau kita hitung 13 jelas ya. Ini 8 tambah 4 12 tambah 1 13 ya. Tapi dengan algoritma tadi ya berarti kalau ini sistem biner maka betanya sama dengan 2. Kemudian kita ubah dulu ke dalam bentuk polinomialnya. 1101 ini kan jadi 1 dikali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti ini A3. Ini A0 ya, A0. Oke, A3-nya sama dengan 1. Maka B3 sama dengan A3. A3-nya 1. Oke ya. Kemudian B2 sama dengan A2. A2-nya ini 1 ditambah hasil sebelumnya 1 dikali dengan sistem bilangan biner 2. Jadi 1 tambah 1 kali 2 jadi 3. Oke, kemudian saya hitung B1-nya. B1 sama dengan ya A1 0 ya 0 ya. Ya. Ditambah B2, B2-nya 3 dikali beta 2. 6 tambah 0 jadi 6. Oke. Kemudian terakhir B0 sama dengan A0 1 ya ditambah 6 B1 ya 6 dikali beta 2. 12 tambah 1 13. Oke ya. Kemudian contoh lain ini. 1 0-nya 4 kali. Ini sebenarnya 2 pangkat 4 alias 16. Ya. Nah, dengan algoritma tadi bagaimana caranya?
Ya, berarti ini A4, A3, ya A4 ya, A4. Berarti ini A0. Ya. Dari A3 sampai A0 itu 0. Oke. B4 maka pertama kali B4 sama dengan A4. A4-nya 1. Berarti B4 1. Kemudian B3 sama dengan A3 0 ditambah B4 1 dikali beta. Betanya 2. Jadi 2. B2 sama dengan A2 0 ya ditambah B3, B3-nya 2 dikali beta 2, 4. Terus sampai sama dengan 16. Itu algoritma yang pertama ya. Paham sampai sini? Dari biner ke desimal. Bagaimana kalau dibalik? Tadi kan bisa dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain, apa aja ya? Ya, ini dibalik nih. Dari desimal ke biner sekarang. Bagaimana caranya? Maka proses penghitungannya harus dalam biner ya. Kalau ingin kita ubah ke dalam biner. Oke. Nah, misalkan kita punya bilangan 187, berarti desimal ya. 187 ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 8 kali 10 pangkat 1 ditambah 7 kali 10 pangkat 0. Alias ini A2, ini A1, ini A0. Oke ya. Maka B2 sama dengan A2, alias sama dengan 1. Oke. Kemudian B1 sama dengan A18 ditambah B2 1 dikali betanya. Betanya 10. Tapi ingat, kita mau konversi ke biner, maka proses harus kita hitung dulu dalam biner. 8 biner, 8 itu sama dengan ini ya. 1, 0-nya 3 kali. 1, 0, 0, 0. Ini 8 kalau dia biner ya. Kemudian ditambah ini 1 jelas, binernya tetap 1. Kemudian dikali 10. 10 ini 1, 0, 1, 0. 10 binernya. Kemudian kita jumlahkan. Dapat ini. Nah, ini gimana nih jadinya? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Kalau kita jumlahkan, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. 1, 0 ya, simpen 1. Kemudian tinggal turun. Jadi 1, 0, 0, 1, 0. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini tempat saya sedang azan nih. Kita istirahat lagi nggak apa-apa ya. Baik, kita istirahat dulu deh sampai nunggu azan. Silakan boleh ke belakang lagi kalau ini sambil mungkin pusing-pusing dikit, silakan jalan-jalan. Ya, aktifkan lagi. Oke, baik ya. Ini baru sampai sini tadi ya. Baru sampai sini. Kemudian berikutnya, angka yang ketiga. B0. B0 sama dengan A0. A0-nya 7. A0-nya 7 ditambah B1 ya dikali dengan 10 beta. 10 ini. Nah, ini harus biasa. Ya, 1 0 0 1 0 dikali 1 0 1 0. Cara ngalinya gimana? Ini
Ini tetap ya dikali ini dikali 0, ya kita pakai cara biasa aja ya. Itu 0. Langsung aja ya kita ambil yang ada satunya aja ya. 1 dikali ini, ya kan jadi ini 0, 0-nya ini ya. Kemudian 0, 1, 0, 0, 1. Nah, oke, kemudian 1 yang ini. Yang ini 0 jelas ya. 0-nya ada 3. 0, ini tadi 1 ya. 0, 0, 3 nih. Biar enak aja. Ini tinggal 0, karena dikali 1 ya. 1, 0, 0, 1. Nah, kita jumlahkan. Jadi 0, 0 tambah 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oke ya. Jadi kita tulis ulang deh. Ini ada berapa? 8 digit ya. 1, 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, 0. Ditambah dengan satunya 3 kali. 1, 1, 1. Kita jumlahkan sekarang. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0. Bisa 1. Puluhan. Bukan puluhan, salah. Ya, jadi 1 tambah 1 sama 1, 0. Ini 1 tambah 0, 1. Nah, sisanya 1, 1, 0, 1. Oke ya, sama ya. Ini kalau kita percaya. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dua angka berulang. Ya, jadi kira-kira seperti itu penghitungannya. Nah, ini seingat saya selama saya ngajar ini, saat ujian keluar soal-soal semacam ini, itu banyak yang salah ngitung. Banyak yang salah ngitung. Bahkan ada yang salah ngitungnya karena kurang teliti. Tapi banyak juga yang salah ngitungnya salah konsep. Salah menghitungnya salah konsep. Baik penjumlahan maupun perkaliannya masih bingung. Sekarang kita latihan. Latihan penjumlahan dan perkalian biner. Kalian hitung ya, penjumlahan dulu. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, ini aja ya. Kemudian 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ayo, dijumlahkan. Kalian hitung dulu. Nanti kita hitung bareng-bareng. Oke, udah ya. Sekarang kita hitung bareng-bareng. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpen 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1. 1, 1. Taruh 1. Simpen 1 itu. Oke ya. 1 tambah 0. 1 tambah 1. 0 ya. Simpen 1. Ini angkanya. 1 tambah 1, 0, simpen 1. 1, 1, 1. 1, 1, berarti 1. Simpen 1. 1 tambah 1, 0. Simpen 1. 1 tambah 1, 0. Simpen 1. Nah, ini hasilnya. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yang benar angkat tangan. Mau tahu saya berapa banyak yang benar. Nah, yang benar angkat tangan, yang benar. Yang salah jangan angkat tangan. Ayo, ayo. Angkat tangan, ayo. Hah? Hanya 10, 11, 12. Ya. Hanya 12, yang benar. Sepertiganya, kita sepertiganya. Aduh, latihan ya, latihan ya nanti. Ya. Hampir bisa dipastikan keluar ujian.
Ini baru penjumlahan loh ya. Baru penjumlahan. Oke. Kalau 3 angka gimana? 3 angka. 3 angka tambah pusing. 1101 1110. Nah, 110111. Sengaja saya banyakin 1 biar pusing. Ya, tambahin 1 lagi. Ya, kemudian 11110101. Nah, kita jumlahkan bareng-bareng aja deh, nggak usah dites. 0 tambah 1 tambah 1. Jadinya 1, 0 ya. Ingat ya, 1, 0. Berarti ini 0 ini. Satunya simpen ini ya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1. 1, 1. Berarti 1 di sini. Simpen 1 di sini. Nah, loh. Ini 4 ini. 4 itu 1, 0, 0 ya. Oke ya. Ini jadi ini 1 tambah 1, 1, 0. Tambah 1, 1, 1. Tambah 1 lagi. Ya. Jadi 1, 0, 0. Berarti 0 ya. Kemudian tambah ini 1, 0. Ya. Oke ya. Jadi kan 1, 0, 0. Kita ambil 0-nya, turun sini. Sisanya 1, 0. 1, 0 ya. Kemudian 0, 1, 0, 0. Berarti 1. Aman nih. Oke. Kemudian ini 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 1, 1. 1 turun sini, 1 simpen sini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1, 0, 0. Sama kayak ini nih. Berarti ini 1, 0. Oke ya. 0-nya taruh sini. Nah. Oke. Nah, yang ini 1 tambah 1 tambah 1. 1, 1. 1 turun sini, 1 tambah 1. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1. 1, 1. 1 di sini, 1 tambah 1. Oke ya. Jadi digitnya nambah berapa tuh? Nambah 2 digit ya? Oh, enggak. Ini ada ini ya. Nambah 1 digit ya. Oke ya. Kira-kira begitu ya. Yang penting kalian urut-urutannya bisa. Ya, ini baru penjumlahan. Perkalian gimana? Kalau perkalian biner masih gampang. Perkalian biner mudah. Yang penting teliti saja. Oke, lanjut dikit lagi ya. Lanjut dikit lagi. Ini ke oktal. Nah, ini agak mendingan ke oktal. Dari dari oktal ke desimal. Nah, ini gampang. Ya. Algoritma yang tadi, algoritma pertama tadi. 273 oktal. Ya, 273 oktal. Bukan oktal ini. Salah ini. 273 desimal ingin kita pindah ke oktal. Salah juga. Oh iya. 273 desimal. Kok saya salah? Semua salah ya, bolak-balik. Ulang lagi. Ini kita hapus dulu. Ininya bukan oktal ini. Bukan desimal, ini oktal, sorry. Oktal berarti ya. 273 oktal ingin kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ini betanya 8 ya, oktal ya. Ya. Jadi 273 oktal sama dengan 2 kali 8 kuadrat tambah 7 kali 8 mal 1 tambah 3 kali 8 mal 0 ya. Maka B2-nya sama dengan A2. A2-nya 2. Oke, kemudian B1-nya sama dengan A1, 7. A1-nya 7. Ditambah B2, 2 ya, B2 ya dikali oktalnya 8. 7 tambah 2 kali 8, 16. 16 tambah 7, 23.
Oke ya. Kemudian terakhir B0 sama dengan A0, 3. Ini ya, 3 A0. Ditambah B1, 23. Dikali oktal, 8. Ya, 23 kali 8, 184 tambah 3. 187. Ya, ini desimal. Ya, walaupun desimal kesepakatannya tidak perlu ditulis. Oke ya. Jadi 273 oktal sama dengan 187. Nah, ini dari desimal ke dari oktal ke desimal. Itu mudah ya. Bagaimana kalau kebalikannya? Nah, ini dari desimal ke oktal. Ini yang agak lumayan rumit ya, karena ada proses penjumlahan dan perkalian secara oktal. 187 desimal tentunya, ya, ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2, ditambah 8 kali 10 pangkat 1, ditambah 7 kali 8 pangkat 0. Berarti ini A2, A1, A0. Ya, sehingga B2 sama dengan A2. A2-nya 1. 1 oktal ya. Oktal. Oke. Kemudian B1 sama dengan A1. A1 8. Tapi ingat, 8 ini adalah desimal. Kita ingin ubah ke oktal, maka penghitungannya harus dalam oktal. 8 ya, kalau ke oktalnya sama dengan 10. Ya, 10 ya. 8 itu 10. Karena dari 7 habis 7 itu 10 ya. 6 kalau oktal ya. 6 7 berikutnya 10. Oke. Ini 8. Ditambah B2. B2-nya 1 ya. 1 dikali dengan desimal 10. Ya, ingat ini desimal. Maka harus diubah ke dalam oktal. 10 itu sama dengan 12 oktal. Oke, sehingga dapat 10 ditambah 12. Jadi sama dengan 22 oktal. Ingat nih oktal. 22 oktal. Oke. Berikutnya B0. B0 sama dengan A0. 7 ditambah ya B1. B1-nya 22. Dikali dengan oktal, bukan oktal, dikali desimal ini. Ya, dikali desimal 10 ya, dikali 10. Ya, ini masih dalam desimal. Maka ini sama dengan ya 7 dikali, nah 22 kali 10 alias 12 ya. 22 dikali 12. 10 harus dikonversi dulu ya ke oktal. Jadinya 12. Ini kalau kita kalikan, nah ini masih gampang ya. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Ya, kemudian berikutnya dikali 1 2 2. Tinggal kita jumlahkan 2 6 4. Ya, jadi ini 264. 264 ditambah 7. Nah, ini penjumlahan oktal. 4 tambah 7 sama dengan berapa? 4 tambah 7 11 ya. 11 dibagi 8. Hasil baginya 1, sisanya 3 ya. Maka kita tulis 3, 1 kita tambahkan ini. 1 tambah 6, 7. Kemudian 2. Jadi 273 oktal. Ya. Oke. Ya. Bisa ya? Latihan. Latihan perkalian oktal. 273 dikali dengan 46. Oktal. Ini sama-sama oktal ya. Dikali. Coba kalian hitung dulu. Nanti kita hitung bareng-bareng. Kalian hitung dulu. Ini perkalian dalam oktal ya. Oktal semuanya ya, bilangannya ya. Ini harus biasa, harus biasa.
Yang sudah coba angkat tangan. Yang sudah selesai angkat tangan. Belum ada yang selesai? Belum ada yang selesai? Oke deh. Coba kita hitung bareng. Kita hitung bareng-bareng. 3 kali 6, 18 ya. Kalau desimal ya. Tapi ingat 18 dibagi 8, ya, div 8, hasil baginya 8. Yang ini. 18 dibagi 8. Ya, 16 berarti 2 ya. Hasil 2, sisa 2. Berarti 2, sisanya 2. Nah, gitu. Oke. 7 kali 6, 42 tambah 2, 44. Dibagi 8. 5, sisanya 4 ya. Berarti kita tulis 4. Ini 5. Kita simpen 5. 2 dikali 6, 12 ditambah 5, 17. 17 dibagi 8, itu 1. Salah. 2. 2, sisa 1. Berarti 1, ini 2. Jadi 273 kali 6 itu 2142. Ya. Kemudian kali 4. Ya. 4 kali 3. Salah. 3 kali 4. 12. Dibagi 8, 1, sisa 4. 4. Ya, sisanya 4. Yang disimpan 1. 28 tambah 1, 29. Dibagi 8, 24 ya, 3. Ya, 29 berarti 5 ya. Sisanya 5. Ininya 3, yang kita simpan 3. Ya. 8 tambah 3. Ya udah jelas ya. 11 dibagi 8, 1, sisa 3. 1, sisanya 3. Kemudian baru kita jumlahkan. 2, ini 8, berarti 1, 0 ya. Berarti ini 0, tambah 1, 1 tambah 1 tambah 5, 7. 2 tambah 3, 5. 15702. Oke ya, ini perkaliannya. Bilangannya. Kira-kira seperti itu ya. Ngerti nggak? Paham ya? Oke, lanjut sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini konversi antar keluarga biner. Ini yang enggak, ini gampang. Konversi antar keluarga biner. Ini dari biner ke oktal. Tinggal kita pecah 3-3 tadi ya. Pecah 3-3. Berarti kalau ini, ya ini kalau dianggap 3 juga, tambahin aja 0 nggak apa-apa. 0, 1, 0 ini 2. Ya. 1, 1, 1 jelas 7. 0, 1, 1, 3. Ya. Jadi ini oktalnya adalah 2, 7, 3. Kalau heksadesimal bagaimana? Pecah 4, 4. Ya, jadi ini 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, sama ya. Ya. Oke ya. 1, 0, 1, 1 ini 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. 11. 11 itu kalau 9, kemudian 10 itu A, berarti B. Ini juga sama B, berarti BB. Heksadesimal. Ya, dibagi 4, 4 ya. Kemudian kebalikannya ini, 3, 4, 7. Ya, oktal. Ini oktal ya, 3, 4, 7 oktal. Maka setiap digit kita buat 3 angka. Ya, setiap digit 3 angka. Jadi 3 itu 0, 1, 1. 4 itu 1, 0, 0, 7, 1, 1, 1. Ya, tinggal kita gabung. Kita gabungkan semua. Ya. Sedangkan angka terakhir
Ini nolnya nggak ada masalah dihapus ya. Tapi hati-hati ketika misalnya kita balik ini 4, 3, 7. Ya, maka ini harus ini 1, 0, 0, ini 0, 1, 1, ini 1, 1, 1. Oke ya. Nah, ini 0 ini nggak boleh dibuang kalau yang ini. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 0. Oh, salah ini ya. Nggak apa-apa lah. 1, 1, satunya 3 tambah 3 lagi. Nah, dapatnya ini ya. Ini kalau dipecah 4, 4 jadi begini. Ya. Nah, kalau kita konversi ke heksadesimal, tadi tinggal pecah 4, 4 ya. Ya, pecah 4, 4. Ini 1, ini tetap 1. Ini 0, 0, 0, 1, ini juga 1. Kemudian ini 1, 1, 1, 1 di F. 1, 1, F. Jadi 4, 3, 7, ya, binernya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Heksadesimalnya 1, 1, F. Nah, gitu ya. Nah, itu keluarga biner. Antara keluarga biner gampang. Ya, dari oktal ke heksadesimal atau kebalikannya lebih enak kalau kita konversi dulu ke biner. Baru ke tujuan. Ya. Kalau dari biner atau ke biner itu bisa langsung. Ya, bisa langsung. Oke ya. Ini PR. Oke, kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini butuh latihan aja nih, butuh latihan aja. Latihan sampai kalian nyambung logikanya, logika berpikirnya nyambung. Ini masih gampang, masih apa? Bilangan bulat. Pertemuan yang akan datang pecahan. Pertemuan yang akan datang pecahan. Oke. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, saya kurang paham tadi tentang ketika oktal ke heksadesimal atau sebaliknya dibinarkan dulu gimana ya, Pak? Dari oktal ke desimal ke heksa yang dibinarkan dulu yang barusan dibilang Bapak. Oke, baik. Nah, ini saya contohin ini aja deh. Ini 7 angka ya. Nah, misalnya ini kalau kita buat 1, 0, 1. Sorry, ini kita pecah sini ya. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ya. Ini binernya kalau kita ubah ke oktal ini kan jadi 1, 3, 3 ya. Ya, ini oktal. Oke ya. Dari oktal mau kita konversi ke heksadesimal, oke ya, oktal ke heksadesimal, ini lebih mudah kalau oktalnya ini kita konversi ke biner, gitu ya. Misalkan yang kita ketahui 133 oktal, kita diminta mengkonversi ke heksadesimal ya, 16-an ya. Oke, maka lebih mudah kalau kita konversi ke biner dulu. 133 binernya kan 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ya. Gitu ya. Kemudian kita dapatkan ya ini kalau kita pecah jadi 4 jadi 1, 0, 1, 1. Kemudian ini 1, 0, 1 ya, ini 0. 0 tambahin 0 lagi juga nggak apa-apa sih. Ya, ini kita pecah 4. 4 digit, 4 digit. Nah, jadi cuma 2 digit. Jadi 101. 101 itu 5. Oke ya. Kemudian 1011. 11 itu B ya. Jadi 5B. Jadi 133 oktal sama dengan 5B heksadesimal. Tapi langsung itu susah. Kita konversi dulu ke biner.
Gitu. Paham? Ya, Paham, Pak. maksudnya Terima itu kasih, Pak. sama-sama. Demikian juga sebaliknya dari heksadesimal ke oktal ya. Jangan ke desimal ya. Beda keluarga itu agak jauh ya. Agak jauh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Izin, Pak. Ya, silakan. Tapi materi kita tuh sampai heksadesimal ya kalau yang ini. Iya, sampai heksadesimal. Tapi itu mudah lah. Ya, itu masih keluarga biner. Keluarga biner mudah. Karena sebenarnya di dalam memori komputer lebih sering dipakai dalam bentuk heksadesimal dibandingkan dalam bentuk desimal ya. Coba cari buku-buku komputer deh. Ya, yang berkaitan dengan memori itu biasanya lebih banyak menggunakan sistem heksadesimal dibandingkan oktalnya. Tapi tidak sulit ya konversi antar keluarga biner tadi. Ya, makanya saya tambahkan aja heksadesimal. Oke ya. Ada lagi silakan pertanyaan. Presensi tadi mudah nggak sulit kok. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada kita cukupkan, masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Nggak usah terlambat ya, kalian kerjakan aja semampunya, langsung kalian kumpulkan untuk presensi ya. Kemudian tadi tugas ya biasa akhir pekan dikumpulkan. Oke, baik. Ya, saya pikir cukup hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.